Halo teman-teman, pasti tahu dong dengan almarhum Didi Kempot, dan mungkin sebagian dari kamu juga tahu lagu-lagunya. Bahkan mungkin sebagian dari kamu adalah penggemar setianya dari lagu-lagu beliau. Kita doakan bersama agar beliau diterima di sisinya dan mendapat tempat yang terbaik. Kali ini di kajian kita akan bahas kenapa lagu-lagu Lord Didi itu candu gitu ya. Fenomena yang unik gitu ya. Apalagi fansnya ini kebanyakan anak muda gitu dan laki-laki. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke pembahasan kali ini. Mungkin kita sering dengar ya, kita harus berpikiran positif, kita harus semangat, kita nggak boleh sedih terlalu lama gitu ya, karena katanya nggak produktif. Apalagi kalau sedihnya ditemani lagu-lagu yang melo, yang sedih seperti lagu-lagu almarhum Didi Kempot. Nah, hari ini kita mau mempertanyakan apakah pendapat ini benar? Ya, apakah sebenarnya ini hanya pendapat yang masih bisa dibantah gitu? Mungkin sebaliknya bisa terjadi, yaitu mungkin nggak kalau kita dengar lagu-lagunya yang sedih, yang melo, terutama lagunya almarhum Didi Kempot, itu kita justru jauh lebih produktif dan bisa jauh lebih cepat move on. Kita akan cari tahu bersama ya. Pertanyaan pertama adalah benar nggak sih hanya bucin yang bisa menikmati lagu-lagu melo atau lagu-lagu Didi Kempot? Nah, buat yang belum tahu bucin itu apa? Bucin itu singkatan dari budak cinta. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh cinta, mau melakukan apa saja supaya tidak kehilangan gitu katanya. Nah, maksudnya apa? Ya, mereka itu sangat takut kehilangan status atau kehilangan hubungan sehingga rela melakukan apapun gitu ya. Dan biasanya orang yang sangat takut ini, sangat menghargai cintanya lebih dari apapun, itu dia begitu dia kecewa, dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu ambyar gitu. Nah, katanya sekarang laki-laki lebih susah ya, lebih banyak laki-laki yang masuk dalam kriteria ini dibandingkan perempuan saat ini katanya. Kenapa? Karena katanya sekarang perempuan zaman sekarang beda gitu, lebih pemilih, standarnya beda gitu. Kalau kita mau bahas dari sisi behavior, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan berarti zaman sekarang dengan zaman dahulu untuk kriteria untuk memilih pasangan ya. Sama aja gitu. Jadi laki-laki dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya milihnya begitu, perempuan dari zaman dulu sampai zaman sekarang milihnya begitu. Maksudnya gimana? Dari banyak penelitian behavior ya, mau itu spesies manusia, mau spesies kera, mau spesies apapun, itu memilih sesuai dengan hierarki status gitu ya. Nah, laki-laki itu lebih cenderung memilih yang statusnya setara atau lebih rendah, dan yang perempuan atau yang feminin ya. Karena ada juga yang feminin tapi nggak perempuan juga ada, yang maskulin tidak laki-laki juga ada. Nah, yang maksudnya yang maskulin itu dia memilih yang setara atau lebih rendah, dan yang feminin itu memilih yang setara atau lebih tinggi. Dalam hal apa? Dalam hal status. Status apa? Bisa macam-macam ya. Status sosial, status ekonomi. Kalau dalam hierarki hewan itu dia akan memilih dari yang paling banyak makanan, yang paling kuat gitu. Nah, kalau dari manusia mungkin dari status sosial, dari status ekonomi, dari status prestasinya gitu. Itu sama sebenarnya dengan hewan ya. Pemilihan kriteria yang sama sekali nggak disadarin ya, itu alam bawah sadar gitu ya. Tapi behaviornya sama, itu tidak ada perbedaan yang berarti gitu. Nah, sayangnya untuk yang maskulin, semakin dia bucin, semakin dia merasa takut kehilangan, itu dia justru semakin menurunkan statusnya. Jadi dia semakin tidak terlihat dominan, dan semakin dia menurunkan statusnya, itu dia menjadi semakin tidak menarik gitu di hadapan feminin. Jadi yang maskulin ya, kalau mau jadi terlihat menarik itu jangan terlalu bucin gitu. Justru semakin bucin itu makin tidak menarik, jadi makin besar kemungkinan untuk ditinggal. Nah, kalau kita ngomongin lagunya almarhum Didi Kempot itu kayaknya nggak pas ya kalau kita nggak ngomongin fanbase-nya. Mungkin teman-teman pernah dengar Sad Boys dan Sad Girls, atau bahkan yang lebih sering disebut dengan Sobat Ambyar. Nah, Sobat Ambyar ini unik banget gitu ya. Nah, biasanya kalau kita merayakan sesuatu itu biasanya merayakan kemenangan gitu. Nah, tapi
ini justru merayakan kekalahan. Ini keunikan yang pertama. Biasanya orang yang dirayakan kemenangan gitu, ini yang dirayakan kekalahan. Yang kedua, biasanya orang begitu kalah itu pengen cepat-cepat kembali menang gitu, ingin mengembalikan keadaan dengan secepat mungkin lah. Nah tapi pada kasus ini banyak sobat ambiar itu menikmati dulu kekalahannya dan tidak cepat-cepat mengubah jadi kemenangan gitu. Nah ini unik banget gitu ya. Oke, yang ketiga keunikan mereka adalah kalau kita mau bahas lebih jauh ya, kebanyakan mungkin karena liriknya berbahasa Jawa, lagu-lagu Didi Kempot itu banyak digemari juga oleh yang berbahasa Jawa. Walaupun akhir-akhir ini justru malah yang tidak berbahasa Jawa juga ikut menikmati. Tapi yang perlu kita bahas adalah sebenarnya ya, kalau kita mau bahas lebih jauh lagi, ternyata tren itu sekarang bergerak dari daerah ke kota besar. Kalau dulu dari kota besar ke daerah ya. Dulu tren dimulai dari Jakarta, dari Bandung, Surabaya gitu. Nah sekarang tren itu malah dari kota yang lebih kecil menuju ke kota besar gitu. Sekarang dari Solo, dari Salatiga, dari daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat itu menuju ke kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi trennya sekarang berbalik ya. Nah kenapa begitu? Mungkin karena sekarang daerah jauh lebih mandiri ya, dan teknologi informasi juga jauh lebih maju ya. Salah satu tema yang konsisten nih di lagu-lagunya Om Didi Kempot adalah pengkhianatan yang sakit hati. Nah, pengkhianatan. Nah, sebenarnya pengkhianatan ini kalau dari sisi psikologis itu adalah luka psikologis yang paling berat gitu. Nah, katanya orang kalau kena sakit, kena musibah, misalkan kena sakit kanker, kena ditinggal orang yang dicintai, meninggal gitu, itu tidak sesakit kalau dikhianati. Gitu. Ini pengkhianatan ini sangat sulit untuk diobati itu katanya. Nah kenapa begitu? Karena ada kaitannya dengan konsep diri. Nah orang itu yang biasanya sudah punya konsep yang jelas gitu, udah kokoh gitu ya, terus begitu dia dikhianatin, dia merasa dirinya itu berantakan gitu. Dia merasa dirinya itu bukan dirinya lagi. Dia gak bisa percaya lagi sama orang. Jadi misalkan gini, si A sudah punya hubungan sama B. Nah dia sudah punya percaya, oh si A itu dia, B itu saya, misalnya saya itu B gitu. Kenapa saya B? Karena saya percaya si A. Nah begitu si A itu berkhianat, dia langsung merasa, oh A itu bukan dia lagi, si Anu bukan dirinya lagi, berarti saya pun mungkin bukan diri saya sendiri gitu. Jadi ada konsep diri yang berantakan gitu. Nah kalau dia berantakan, dia hilang pijakan, dia tidak hilang kepercayaan diri, dia kalah, percaya dirinya turun gitu ya. Makanya bener banget kalau doa Nabi itu salah satu itu menghimpun yang berserak gitu. Mudah-mudahan dengan pernikahan menghimpun yang berserak ya, karena memang pada dasarnya manusia itu terdiri dari banyak kepribadian ya, banyak personality. Jadi begitu dia dikhianati, ambiar gitu, berantakan dirinya. Nah begitu dia menikah, itu dia akan menghimpun yang berserak. Nah kenapa kita suka lagu-lagu melo? Nah ini ada penelitiannya. Ternyata menurut penelitian lagu melo itu lebih disukai karena bisa bikin lebih chills ya, atau lebih merinding gitu ya, karena ada kenikmatan gitu dan merasa nyetrum. Kok bisa gitu? Jauh lebih nyetrum, lebih chills daripada denger lagu yang happy. Kenapa? Karena ada hubungannya nanti dengan neuroscience yang akan kita bahas ya. Nah, kenapa kita bisa connect dengan penyanyi atau dengan lagunya? Karena kita merasa connect ya, kita merasa dimengerti. Ternyata ada orang yang paham gitu kondisi kita. Misalkan kita lagi sedih, dengar lagu yang sedih dan liriknya kebetulan cocok, kita jauh lebih connect gitu ya. Banyak orang menyanyikan lagu yang sedih juga, yang melo, tapi kenapa almarhum Didi Kempot sangat menonjol gitu? Karena connect itu butuh perasaan, mengerti penyanyinya gitu. Penyanyinya itu sama seperti saya atau bahkan lebih parah gitu. Biasanya ini ada hubungannya dengan faktor fisik ya. Nah penyanyi yang dengan fisiknya bagus, yang cantik atau yang ganteng itu lebih susah untuk kita connect dalam kesedihan. Tapi yang biasa aja, kita merasa lebih ganteng atau merasa lebih cantik daripada penyanyinya, itu kita jauh bisa lebih connect untuk lagu-lagu sedih. Itu berdasarkan banyak penelitian. Dengan kita nangis, dengan misalkan nangis sedih gitu diiringi lagu sedih, itu jauh lebih menyenangkan deh, lebih berasa connect.
Nah, kenapa kita waktu mendengar lagu sedih itu terasa connect, terasa senang? Karena ada faktor hormonal, ya. Neuroscience bermain di sini. Oksitosin itu hormon yang kalau kita nonton atau kita lihat anak kecil, lihat bayi itu keluar hormon kasih sayang. Kita pengen dimanja, kita pengen peluk-pelukan, cuddling. Begitu lihat bayi kan gemes. Nah, ini keluar nih oksitosin nih. Kita pengen mesra, kita pengen berkasih sayang, kita bisa connect, kita bisa kangenan gitu, itu oksitosin. Itu keluar dengan sendirinya. Begitu kita sedih, terus kita denger lagu sedih, lagu yang melo, itu oksitosinnya keluar gitu. Jadi kita langsung cepet connect gitu ya. Tapi penyanyinya siapa dulu gitu. Kita begitu tahu oh penyanyinya itu almarhum Didi Kempot, kita jauh lebih connect. Nah, selain oksitosin juga ada prolaktin. Nah, prolaktin ini memberikan rasa lega. Biasanya kalau pada perempuan ini hormon yang keluar ketika menyusui. Tapi kalau pada umumnya mau laki perempuan itu waktu kita sedih, prolaktin keluar. Nah, pada laki-laki ini meningkatkan produksi sperma gitu. Terus testosteronnya juga terganggu sih sebenarnya. Kalau dalam jangka pendek prolaktin tuh bagus ya, meningkatkan testosteron, tapi kalau dalam jangka panjang itu justru testosteronnya jadi turun gitu. Nah, dampaknya apa kalau testosteronnya turun? Ya, produksi spermanya tadi kalau waktu prolaktinnya naik sebentar, langsung produksi spermanya meningkat, testosteron naik. Tapi kalau terlalu lama, nah ini yang sedih ya, berkepanjangan ya, prolaktin jadi banyak, testosteronnya jadi rendah. Nah, testosteronnya rendah itu menyebabkan energinya juga rendah, jadi lemes gitu. Hasrat seksualnya menurun gitu. Terus otot-otot, kekuatan semua menurun gitu. Karena apa? Karena testosteron ya fungsinya untuk itu, untuk selain hasrat seksual juga untuk meningkatkan gairah dan vitalitas. Kayak iklan jamu gitu ya. Tapi itu benar ya. Jadi kalau sedihnya sebentar, dengar lagu sedih, kita lebih segar. Tapi kalau terlalu lama itu prolaktinnya terlalu tinggi, jadi kita malah jadi tidak produktif lah, jadi lemes gitu. Nah, selain oksitosin dan prolaktin juga ada yang namanya opioid. Nah, opioid ini mirip seperti morfin, tapi diproduksi alami oleh tubuh ya. Opioid ini memberikan efek high gitu. Kita merasa senang, feel good gitu. Gunanya untuk apa? Opioid ini sebenarnya untuk mencegah trauma. Jadi waktu oksitosin dan prolaktin tadi keluar, itu tubuh menganggap kita bentar lagi mau trauma nih, mau nabrak, mau kecelakaan, mau jatuh gitu ya. Nah, tapi begitu oksitosin prolaktin keluar, ternyata tidak terjadi traumanya, nggak jadi nabrak, nggak jadi kecelakaan, nggak jadi jatuh gitu. Yang terjadi apa? Wah, perasaan lega gitu kan. Nah, itu opioidnya keluar gitu, terlanjur sudah keluar, disangka mau trauma tapi traumanya nggak terjadi. Opioidnya keluar, kita jadi merasa senang gitu, high. Makanya kalau kita lagi sedih terus denger lagu melo itu menyenangkan gitu. Tadi ada oksitosin, prolaktin, dan opioid. Dan ada satu lagi yaitu dopamin. Nah, dopamin ini apa sih? Dopamin ini ketika kita ketemu makanan, ketemu seks, ketemu drugs, dapat hadiah, itu rasanya nikmat gitu ya. Dapat hadiah nih, dikit lagi, mau dapat sesuatu gitu. Atau kita tahu bentar lagi mau makan, kita lagi lapar gitu, terus kita tahu mau makanan ada di sana gitu, kita udah tahu kita mau dapat makan, nah itu dopamin keluar ya, perasaan saat mau dapat hadiah gitu ya. Kalau kita belanja online gitu, barang yang sudah ditunggu-tunggu, terus barangnya udah mau nyampe rumah, nah itu perasaannya mirip seperti itu dopamin. Nah, jadi kalau kita dengar lagu sedih, kenapa kita senang? 1 tadi oksitosin, 2 prolaktin, 3 opioid, dan 4 dopamin ya. Nah, itu dari sisi hormon dan neurotransmitter otak gitu ya. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh itu saat kita mendengar lagu-lagu melo. Nah, apa yang terjadi dengan sisi psikologisnya? Sebenarnya kita katarsis ya, istilah psikologisnya adalah kita merasa lepas, kita melepas beban psikologis kita. Setelah kita lepas ya, kita bisa pisah nih, kita bisa membuat jarak antara diri kita yang sadar, yang tahu realitas kehidupan, dengan kita yang sedang sedih gitu. Jadi kita bisa ngambil jarak antara kita yang sedang melo dengan kita yang sebenarnya gitu. Dan kita sadar, oh saya tuh nggak begitu sebenarnya gitu. Itu saya yang lagi sedih gitu. Dengan meluapkan kesedihan, kita membuka katup gitu supaya kita bisa ada jarak dan bisa sadar gitu. Kalau kita sedih terus kita sendiri gitu ya, sendiri, dinikmatin sendiri aja, ini cenderung kita larut gitu ya, masa depan jadi suram. Larut terlalu lama karena nggak ada yang
megangin gitu, kita lepas gitu ya, kita helpless katanya. Nah tadi efeknya apa? Kalau kita dengar lagu melo itu langsung senang gitu, tapi kalau terlalu lama justru malah membahayakan. Kenapa? Karena tadi kita ingat prolaktin dalam jangka panjang itu menurunkan produksi testosteron, terutama laki-laki ya. Laki-laki akan sangat depresi ya kalau dia sedih sendirian, gak punya teman gitu. Nah lebih bagus tuh nanti sedihnya rame-rame. Makanya kalau punya komunitas seperti Sobat Ambiar itu bagus ya. Jadi kalau biasanya main bareng atau online bareng, sekarang bisa nangis bareng gitu ya. Nah kalau kita sendiri itu cenderung mager ya, mager terus nanti bukan hanya otot-otot dan vitalitas menurun, tapi kita juga efeknya depresif gitu. Dan biasanya cenderung merusak diri. Biasanya kita lari ke nonton. Biasanya kalau nggak nonton makan, kalau nggak makan belanja. Nah, atau yang lebih parah merusak diri itu kalau nggak ada yang nemenin, itu dia sendirian, terlalu asik dengan kesedihan gitu ya. Kenapa kita bisa larut dalam kesedihan? Karena tadi sedih itu punya efek menyenangkan dalam jangka pendek gitu, efek lega gitu. Kalau kita tidak mengendalikan diri, tidak stop gitu, apa yang terjadi? Kita bisa larut, bisa depresi, bisa merusak diri gitu ya. Nah, gimana caranya supaya nggak kelewat, supaya nggak depresif gitu ya? Caranya adalah dengan connect itu maksudnya cari teman gitu ya. Connect itu vitamin lah ya. Dengan lagu sedih sebenarnya kita harus connect gitu. Itu pertolongan pertama pada kesedihan gitu. Pertolongan pertama pada kesedihan di P3K. Nah, dengan lagu sedih kita bisa connect, tapi itu cuman vitamin ya. Sekali lagi cuman vitamin, dia nggak bisa menyembuhkan. Nah, yang lebih bagus lagi kalau kita dengar lagu sedih, itu tidak hanya temanya pada kesedihan yang sedang kita alami, tapi kita juga mencari tema yang nostalgia. Jadi misalkan nostalgia untuk mengingatkan kita sebelum kejadian sedih itu. Jadi misalkan kita punya lagu-lagu untuk membangkitkan lagi memori waktu kita dulu sebelum kejadian itu, sebelum sedih itu. Nah begitu kita bisa nostalgia dan kita ingat sebelum kejadian itu kita seperti apa, itu kita bisa cepat balik gitu ya. Jadi misalkan kita akan ingat lagi sebelum kita jatuh seperti apa orangnya, apa kita periang, apa atau kita sebelum patah hati kita seperti apa, gimana kita menghadapi tantangan, apakah kita mudah menyerah atau seperti apa gitu. Kita cari-cari lagu-lagu yang nostalgia gitu, nostalgia yang sebelum kejadian gitu. Itu jauh lebih menolong daripada hanya mendengar lagu yang sedih ya. Langkah pertama tadi bolehlah dengar lagu yang pertolongan pertama pada kesedihan ya, lagu-lagu yang patah hati. Tapi setelah itu kita dengarkan juga lagu-lagu yang nostalgia. Ini penelitian neuroscience seperti itu ya. Ini cara paling gampang menurut saya daripada harus ke terapis atau apa gitu ya. Nah, cara lain adalah kita berempati. Kita cari orang yang senasib atau yang kita lebih baik. Itu biasanya perasaan kita jauh lebih cepat balik gitu, lebih cepat pulih. Apalagi kalau yang lebih buruk dari kita ketemu orang yang seperti itu, biasanya kita jauh lebih merasa feel better gitu ya, feel good gitu. Nah gimana caranya adalah tadi ya, daripada kita cuman main bareng, online bareng ya, kita bisa juga nangis bareng. Dengan kita nangis bareng ya, rame-rame misalkan di satu lapangan, kita kumpul-kumpul semua yang sedih, ayo kita nangis bareng. Nah itu dengan kita nangis bareng itu kita bisa empati, bisa connect ya, kita bisa dapat perspektif baru gitu. Nah kita bisa masuk ke realita gitu. Jadi kita kan biasanya kalau dalam kondisi yang terpuruk ya, sedih, depresif itu, kita biasanya hilang realita, kita disconnect gitu, kita lepas dari kenyataan. Nah dengan kita menangis bersama itu kita bisa kembali lagi gitu. Makanya kalau konsernya almarhum Didi Kempot itu rame ya, dan itu kita bisa nangis bareng, itu nostalgia bareng, itu sangat bagus ya, jauh lebih bagus daripada misalkan hanya sendirian nangis di shower gitu, nggak ada yang tahu, siapa saja bisa gitu. Kita realita kalau apa yang kita alami itu hanya sesuatu yang sementara, terus itu hanya sedikit saja dari bagian dari hidup kita, dan siapa saja bisa merasakan hal itu gitu. Nah kenapa kita harus merasakan 3 hal itu?
Karena banyak orang merasa kesedihannya itu permanen gitu. 1, 2, kesedihannya itu menyeluruh gitu, semua bagian dari hidupnya rusak, hancur gitu. Dia nggak punya harapan lagi masa depan. Yang ketiga, dia merasa cuman dia yang merasakan hal seperti itu. Nah, makanya dengan kumpul bareng, nangis bareng, atau merayakan kesedihan bersama itu kita bisa berhenti dari 3 pikiran itu. Kita jadi merasa, oh ini cuma sementara, oh ini cuma sebagian kecil dari hidup saya, semua bisa saja mengalami hal yang sama seperti saya gitu. Nah, gimana buat orang yang tidak ambiar, buat teman-teman yang tidak patah hati, bisa nggak mengalami atau mendapatkan manfaat? Bisa ya, bisa banget gitu. Yang tidak ambiar, kita bisa melakukan simulasi ya, simulasi tanpa risiko, simulasi dengan mendengar lagu-lagu sedih atau menonton cerita yang sedih. Itu kita bisa melakukan simulasi, dan simulasinya aman karena kita tidak terlibat ya, kita tanpa risiko gitu. Kita bisa merasakan kesedihan. Kenapa sih kita perlu merasakan kesedihan ya? Karena penting ya, karena kita satu untuk persiapan mental gitu. Nah, waktu kita persiapan itu, kita kalau kita suatu waktu mengalami hal yang sama seperti itu, kita sudah tahu kita mesti ngapain, karena kita sudah latihan gitu. Dan ternyata sedih itu adalah suatu emosi yang diperlukan ya, untuk memperkaya hidup. 1, yang kedua untuk imajinasi. Nah, imajinasi itu bisa 2, kita bisa untuk menghadapi masalah, dan imajinasi untuk melupakan masalah. Nah, yang tidak bagus itu kalau kita lari dari masalah ya, imajinasi tapi mengharapkan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk terjadi, misalkan masa lalu untuk berubah, itu tidak bagus sih. Tapi kalau imajinasi yang sebaliknya, yang untuk menghadapi masalah, imajinasi, oh kalau yang terjadi A, saya akan melakukan B, yang terjadi B, saya akan melakukan C gitu. Itu imajinasi yang bagus gitu ya. Obat yang terbaik apa? Ternyata menurut penelitian adalah dengan berkontribusi. Jadi kalau vitaminnya adalah denger lagu melo, terus kita bisa move on, kita bisa balik lagi dengan cara nangis bareng gitu ya, berhubungan, mencari connect gitu ya. Nah, yang terbaik adalah dengan berkontribusi, karena dengan kontribusi kita bisa melihat perspektif baru gitu ya. Nah, sedih itu bermanfaat loh. Sedih itu bermanfaat. Kenapa? Karena untuk mengembalikan orientasi kita pada hidup. Jadi biasanya kita waktu tidak sedih itu salah orientasi. Jadi prioritasnya salah gitu. Yang mana yang lebih penting sih dalam hidup? Misalkan antara pacar atau keluarga atau pendidikan. Itu kita biasanya terbalik-balik gitu. Kita nggak tahu yang mana yang paling penting sebelum kita merasakan kesedihan. Nah, kesedihan itu penting untuk menentukan orientasi dan prioritas kita dalam hidup gitu. Dengan mengalami satu tragedi, pengkhianatan atau kesedihan yang mendalam, itu kita bisa menentukan prioritas dan orientasi hidup dengan lebih bagus gitu. Kalau kita mengambil memori yang baik, kita belajar gitu dari apa yang kita alami. Apa yang kita pelajari bisa positif atau negatif tergantung makna yang kita alami. Jadi kalau kita mengalami luka psikologis gitu, ini seperti luka fisik gitu sebenarnya. Banyak yang bilang tidak akan hilang, tapi ada jejaknya. Nah, jejak yang bagus atau jejas atau bekas luka itu, kalau luka fisik biasanya kita pamer. Oh, ini saya punya luka di sini nih. Kemarin jatuh, atau saya dulu waktu kecil naik sepeda gitu. Nah, trauma psikologis itu juga sebenarnya sama, untuk reminder kita makna positif atau negatif dalam hidup. Nah, kalau kita kasih makna negatif biasanya itu terbawa terus gitu ya, terbawa terus jadi negatif terus. Jadi kita setiap lihat luka itu maknanya negatif. Nah, tapi kalau kita kasih makna yang positif, oh ini berarti saya diminta untuk apa? Saya diminta untuk orientasi lagi, saya diminta untuk menentukan prioritas dalam hidup, itu jauh lebih bagus. Jadi kita bisa pamerin luka psikologis kita dan luka fisik kita sama gitu. Saya dulu pernah sakit hati gitu, dan maknanya adalah saya diminta untuk menentukan prioritas dalam hidup gitu. Nah, fenomenal lagu-lagu almarhum Didi Kempot, dan unik. Kenapa? Karena banyak membantu orang mengatasi kesedihan dalam hidupnya, banyak membantu orang untuk move on, banyak membantu orang untuk kembali lagi tadi ya, connect
dengan dirinya yang sebenarnya. Nah, sekian untuk kajian ringan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di kajian berikutnya.